Setelah momentum deklarasi, walaupun kita juga melihat pemberitaan Nasdem cukup aktif membawa Anies Baswedan dalam sosialisasi ke berbagai wilayah, tapi dampaknya untuk Nasdem kita tidak melihat ada sesuatu yang signifikan. Kalau saja, nah ini kalian boleh catat, jangankan menurun atau tidak lulus parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya nahoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem, oke? Kemungkinan kenapa suara Nasdem turun terus dan gak sesuai dengan harapan Surya Paloh ketika dia pertama kali menunjuk Anies Baswedan sebagai calon presiden Nasdem. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, boleh saja berjanji akan mundur jika perolehan kursi partainya tidak mengalami kenaikan pada pemilu 2024. Alih-alih ada penambahan kursi, Partai Nasdem justru terancam tersingkir dari Senayan. Itu setelah SMRC merilis hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Partai Nasdem hanya 3,2%. Jumlah ini tentu saja masih di bawah ambang parlemen threshold sebesar 4%. Oke, lanjut ke Nasdem ya. Ini Nasdem dari 9,1% sekarang ke 3,2%, di posisi di Desember ya 2022. Jadi menurun begitu dibanding hasil 2019. Kita ingat Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada bulan Oktober ya. Tepat hari ketika dideklarasikan Anies, kita turun survei ya, itu 3 Oktober survei 3 sampai seminggu setelah itu kita peroleh angka 5,4%. Ya, pada saat itu juga memang tidak membuat elektabilitas Nasdem menjadi lebih dari 2019, tapi saat itu kita sebetulnya ada mendeteksi ada kemungkinan ini Nasdem mengalami kemajuan, tapi rupanya kenaikan itu dari 3,5% pada Agustus 2022 menjadi 5,4%, tidak berlangsung lama gitu ya. Partai Nasdem memang mengalami peningkatan perolehan suara dalam 2 kali pemilu terakhir. Tahun 2014, Partai Nasdem mampu meraup sekitar 6% suara nasional dan meningkat menjadi 9% pada pemilu 2019. Kala itu, Partai Nasdem masih setia berada di barisan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi. Kali ini, Nasdem mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan yang merupakan antitesis Jokowi. Banyak kalangan menduga suara Partai Nasdem yang merupakan pendukung pemerintahan Jokowi akan eksodus meninggalkan partai ini. Sedangkan pendukung Anies Baswedan lebih nyaman bergabung dengan Partai Demokrat dan PKS sebagai 2 partai yang konsisten sebagai oposisi bagi pemerintahan Jokowi. Berdasarkan survei SMRC, elektabilitas Partai Demokrat cenderung naik di angka 8,9%, sedangkan PKS masih di angka 6,2%.